Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bagaimanapun juga, pada saat itu, kerumunan sudah menentukan Wang Qiang untuk menjadi penerus Kaisar Qi. Wang Qiang tidak perlu mengambil bukti apapun. Hanya dengan kekuatannya saja, itu sudah cukup untuk membuat orang banyak percaya bahwa dia adalah penerus Kaisar Qi. Setelah Chu Feng pergi, setidaknya setengah dari binatang buas era kuno dibunuh oleh Wang Qiang. Adapun orang-orang dari Aula Kegelapan yang mati di tangannya, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Wang Qiang sebenarnya berkontribusi besar untuk membantu para elf era kuno, untuk mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini. Kentut Tia World Devastator, tunggu saja. Setelah tuanmu melakukan serangan dengan kekuatan ilahi, aku akan mengubahmu menjadi roti daging. Tapi yakinlah, aku tidak berencana memakanmu. Aku hanya akan memberikannya kepada anjing, ucap Wang Qiang. Wang Qiang tidak hanya membunuh tentara Darkhold, tapi ia juga secara terbuka menghina World Devastator Immortal. Bocah gagap terkutuk, aku akan membuatmu diam. Teriak The World Devastator Immortal dengan sangat marah oleh Wang Qiang. Wang Qiang telah menghinanya tanpa henti sejak Chu Feng pergi. Hati dan pikirannya terganggu oleh penghinaan Wang Qiang. Karena bagaimanapun, Wang Qiang sangat fasih dengan penghinaannya. Kentut tua dunia devastator, apakah kamu tahu kenapa aku tidak akan memakanmu? Mungkin karena kakek buyut kamu adalah lelaki maco yang tidak makan kasim. Hehehe, ucap Wang Qiang. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar ancaman World Devastator Immortal, Wang Qiang pun terus menghinanya. Penghinaan Wang Qiang menyebabkan kulit World Devastator Immortal menjadi merah karena marah. Dia menggertakkan giginya, dan ingin menggigit Wang Qiang si gagap itu sampai mati. World Devastator, bahkan penerus Kaisar Qi telah datang untuk membantu kami. Tampaknya kekalahanmu tidak terhindarkan lagi, kata Lord Luokong sambil tersenyum. Lelucon yang sangat garung. Luokong, kamu sudah pikun. Jangan lupa tujuan sebenarnya yang kita miliki di sini. Ini adalah Moon Demon. Selama iblis bulan memasuki genggaman kami, bagaimana mungkin kalian semua memiliki harapan kemenangan? Balas The World Devastator Immortal yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan Lord Luokong. Meskipun mereka telah memasuki keadaan yang sangat merugikan, dan meskipun orang-orang dari Aula Kegelapan terbunuh tanpa henti, tapi World Devastator Immortal masih percaya diri. Jangan lupa bahwa teman kecil Chu Feng dan Weaponry Refinement Immortal telah mengejar Luan Jie. Apakah kamu yakin, bahwa putra kamu dapat mengendalikan iblis bulan? Tanya Lord Luokong. Apa, Chu Feng? Kamu mengatakan Chu Feng? Hahaha, balas World Devastator Immortal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lord Luokong, World Devastator Immortal tertawa keras dan panik. Saat ia memiliki suara yang sangat eksentrik, semua orang memperhatikan tawanya. Meskipun mereka masih bertarung, tapi kerumunan masih mengalihkan fokus mereka ke World Devastator Immortal. The World Devastator Immortal terus tertawa untuk beberapa waktu. Lalu setelah itu, barulah dia berkata, sampah Chu Feng itu, aku tahu persis seberapa kuat dia. Dia hanya mampu diinjak-injak di bawah kakiku. Dia ingin menentang putraku, maka dia juga hanya mampu diinjak-injak di bawah kaki anakku. Adapun untuk Immortal Refinement Weaponry dan pelindung elf milikmu, mereka hanya setara dengan Chu Feng. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka masih jauh dari anakku, ucapnya. Wah, begitukah? Jawab seseorang. Tepat setelah suara World Devastator Immortal mendarat, sebuah suara terdengar eksplosif dari jauh. Itu adalah Chu Feng. Ketika Chu Feng muncul, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Setelah melihatnya, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi heran. Chu Feng, abadi penyempurnaan senjata, dan pelindung elf semuanya benar-benar tanpa cedera. Tidak hanya itu saja, tapi ada juga jaring raksasa di tangan Chu Feng. Yang terkandung dalam jaring itu adalah roh.
Adapun roh itu, tidak lain adalah putra immortal devastator dunia, Luan Jie. Setelah melihat World Devastator Immortal, Luan Jie bereaksi seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia pun segera berteriak, "Ayah, selamatkan aku!" teriak Luan Jie. Hah, tiba-tiba saja kulit dunia Devastator Immortal berubah pucat. Karena faktanya, dia sangat terpana sehingga dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Ironis, sungguh ironis. Sebelumnya, dia telah menyombongkan betapa menakjubkan putranya, dan bagaimana Chu Feng, Immortal Refinement Weaponry, dan Protektor Elf tidak akan cocok untuk putranya. Namun apa ini sekarang? Putra yang dia yakini sangat menakjubkan itu, dia sebenarnya telah dipenjara. Selain itu, bahkan tubuh fisiknya telah dihancurkan. Yang tersisa darinya adalah jiwa atau rohnya. Seperti binatang, ia telah ditangkap oleh Chu Feng dalam jaring yang dipegang di tangannya. "Sialan!" teriak World Devastator Immortal. Pada saat itu, World Devastator Immortal terkejut dan marah. Dia terkejut bahwa putranya telah dikalahkan. Dia marah karena putranya telah mempermalukannya dengan kekalahan. Namun bahkan dengan kasus ini, tetap saja bahwa Luan Jie adalah putranya yang berharga. Demi memelihara pertumbuhan anak itu, dia telah menghabiskan banyak perhatian dan upaya yang cermat. Dia sama sekali tidak akan membiarkan putranya mati begitu saja. Dengan demikian, World Devastator Immortal menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak, "Lepaskan anakku. Kalau tidak, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping." Teriaknya. The World Devastator Immortal adalah individu yang sangat menakjubkan. Dia berada di peringkat kedua di antara 10 immortal tanah suci martialism. Siapapun yang mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya, maka mereka pasti akan ketakutan. Dan bahkan, mereka bahkan mungkin takut mati. Namun ketika kata-kata itu memasuki telinga Chu Feng mulai tertawa. Kemudian, dia bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata itu padaku?" Balas Chu Feng. "Sudahi omong kosongmu itu. Aku berkata, lepaskan anak aku. Apakah kamu tuli atau apa?" The World Devastator Immortal berteriak lagi. Pada saat itu, dia benar-benar marah. Ketika dia pertama kali melihat putranya dalam keadaan seperti itu, dia segera melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan untuk melepaskan diri dari Lord Luokong, dan kemudian menyelamatkan putranya. Namun sayangnya, Lord Luokong menolak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Jadi, ini sangat menjengkelkannya. "World Devastator, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memperlakukan aku hari itu?" kata Chu Feng sambil tersenyum. "Chu Feng, apa yang kamu rencanakan?" Mendengar kata-kata itu, pikiran World Devastator Immortal menegang. Dia secara alami tidak akan melupakan penghinaan yang dia berikan pada Chu Feng pada hari itu. Justru karena dia telah mempermalukan Chu Feng seperti itu pada hari itu, dia pun menjadi takut sekarang. Lagi pula, putranya sekarang ada di tangan Chu Feng. Chu Feng tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, dia meraih ke jaring dan meraih leher Luan Jie. Seperti meraih leher ayam, dia menarik Luan Jie dari jaring. Kemudian, dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berkata kepada World Devastator Immortal, "Satu-satunya alasan mengapa aku membuatnya tetap hidup sampai sekarang adalah, itu agar kamu bisa melihat bagaimana anakmu mati," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kilatan kekejaman bersinar melalui mata Chu Feng yang menyipit. Lalu, tangannya mengencang. Bang! Jiwa Luan Jie dihancurkan di depan orang banyak. "Tidak!" teriaknya. Melihat putranya terbunuh di hadapannya, World Devastator Immortal mengeluarkan auman yang sangat menyakitkan. Namun demikian, Chu Feng tidak memiliki sedikit pun simpati terhadap Dewa Devastator dunia seperti itu. Apakah Chu Feng tidak bisa mentolerir yang paling dipermalukan oleh orang lain? World Devastator itu mengandalkan faktanya bahwa ia telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, dan kultivasi bela dirinya sangat kuat untuk mempermalukan Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa mentolerir penghinaan itu? Lagi pula, seorang pejuang bisa terbunuh,
tetapi tidak bisa dihina. Dengan demikian, sejak Chu Feng selamat dari tangan World Devastator Immortal, dia bersumpah bahwa dia akan mengembalikan penderitaan yang telah diberikan World Devastator Immortal padanya 2 kali lipat. Sedangkan untuk putra World Devastator Immortal, dia persis seperti anaknya. Dia mengandalkan fakta bahwa kultivasinya lebih kuat daripada Chu Feng untuk memandang rendah dirinya. Namun sayangnya, inilah konsekuensinya. Putra Immortal penghancur dunia, Luan Jie, hanya bisa mati di tangan Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng telah membunuhnya tepat di depan ayahnya. Luan Jie telah menjadi sarana balas dendam Chu Feng terhadap World Devastator Immortal. Dibanjiri rasa sakit, World Devastator Immortal meraung. Chu Feng, aku benar-benar harus membunuhmu kalau begitu. Kamu bajingan kecil, teriaknya. Niat membunuhnya meluap-luap, dan bahkan menyebabkan langit berubah menjadi hitam pekat. Awan hitam melonjak di langit seperti iblis buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat. Niat pembunuhannya benar-benar mengerikan. Pada saat itu, banyak orang merasakan rambut mereka berdiri, dan mereka merasa sangat gelisah. Namun demikian, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan senyum masih di wajahnya, dia berkata, "Dulu, kamu ingin membunuhku. Hanya saja, kamu tidak berani melakukannya," ucap Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Saat itu, Master Darkhold telah secara pribadi memberikan perintah kepada World Devastator Immortal, bahwa dia tidak diizinkan untuk membunuh Chu Feng. Meskipun World Devastator Immortal sangat kuat, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan perintah Master Aula Kegelapan. Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. The World Devastator Immortal meraung sekali lagi. Dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak membunuh Chu Feng pada saat itu. Jika dia tahu hal semacam ini akan terjadi, dia akan membunuh Chu Feng tanpa sedikit pun keraguan. Hanya saja, dia juga tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mengulangi masa lalu. Bahkan jika dia menyesali keputusannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Meraung. Dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi, World Devastator Immortal memalingkan wajahnya ke langit dan berteriak. Kali ini, kekuatan yang bahkan lebih kuat melonjak dari tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, Lord Luokong tidak berani menurunkan penjagaannya. Dia menjaga ketat di mana Chu Feng berdiri dalam ketakutan, bahwa World Devastator Immortal akan menyerang Chu Feng. Wush! Benar saja, setelah menggeram di langit, World Devastator Immortal melepaskan kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan yang paling menakutkan yang dimiliki Immortal Dunia Devastator lepaskan, itu sejak bertarung melawan Lord Luokong. Dia telah menempatkan semua kekuatannya dalam kecepatannya. Hanya saja, dia tidak terbang menuju Chu Feng. Namun sebaliknya, dia terbang ke arah yang berlawanan dari Chu Feng. The World Devastator Immortal sebenarnya melarikan diri. Setelah putranya terbunuh, dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk dikalahkan. Jadi pada akhirnya, ia memilih untuk melarikan diri. Chu Feng, ingat ini. Aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu lolos dengan ini. Tidak hanya kamu, tetapi semua kerabat kamu, semua kenalan kamu, aku akan membunuh mereka semua. Aku akan membuat kamu menyesali tindakan kamu hari ini selama sisa hidup kamu. Sementara World Devastator Immortal telah melarikan diri, tapi dia telah meninggalkan kata-kata yang mengancam. Semua orang bisa mengatakan bahwa, kata-katanya itu sepertinya tidak bercanda. Kamu tidak akan melarikan diri. Lord Luokong berteriak dengan marah. Dia mulai mengejar World Devastator Immortal, dan dia tidak mau memberi World Devastator Immortal kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, dari semua elf era kuno yang hadir, hanya Lord Luokong yang mengejar Immortal Dunia Devastator. Setelah semua, hanya Lord Luokong yang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan World Devastator Immortal. Sudah waktunya untuk membersihkan medan perang. Setelah Lord Luokong pergi untuk mengejar Immortal Devastator dunia, Chu Feng mengeluarkan Furious Coiling Dragon Beheader-nya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan dari Darkhold mulai menggigil.
Mereka tidak takut ketika Lord Luokong mengucapkan kata-kata semacam itu kepada mereka sebelumnya. Namun ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu sekarang, mereka malah takut. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa sebuah bencana besar akan menimpa mereka. Tapi sayangnya, Chu Feng tidak akan mengampuni mereka hanya karena mereka takut. Memegang Furious Coiling Dragon Beheader di tangannya, Chu Feng mulai membantai orang-orang dari Dark Hall dengan kejam. Chu Feng sangat membenci orang-orang dari Aula Kegelapan. Dia tidak mengerti mengapa para ahli ini bersedia untuk melayani Dark Hall. Namun demikian, dia tahu bahwa orang-orang yang bersedia untuk melayani Dark Hall adalah orang-orang yang bersedia untuk menyakiti yang tidak bersalah. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak dapat terhindar. Setelah beberapa waktu, orang-orang dari Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno yang tersisa bersamanya, semua dibantai oleh Chu Feng dan yang lainnya. Akhirnya, orang-orang jahat dari Dark Hall membayar tindakan mereka dengan darah. Tidak lama setelah semua orang dari Dark Hall dihilangkan, Lord Luokong juga kembali. Dari penampilannya, dapat dilihat bahwa dia belum berhasil mengejar World Devastator Immortal. Dengan kata lain, Lord Luokong tidak berani mengejar Immortal dunia Devortal terlalu jauh. Lagi pula, Aula Kegelapan memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika dia mengejar terlalu jauh, dia akan khawatir dengan situasi di sisi ini. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengejar World Devastator Immortal. Teman kecil Chu Feng, ini semua berkat kedatanganmu yang cepat. Kalau tidak, dengan situasi di sini hari ini, itu tidak hanya akan menjadi bencana. Tapi sebaliknya, kita semua akan terbunuh. Jadi teman kecil Chu Feng, tolong terima hormat orang tua ini, ucap Lord Luokong. Setelah Lord Luokong kembali, dia memimpin peri kuno era dan membungkuk kepada Chu Feng. Tuan Luokong, cepat berdiri. Kita adalah sekutu. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Selanjutnya, dengan senioritas kamu, junior ini benar-benar tidak dapat menanggung kamu bertindak sedemikian rupa, ucap Chu Feng sambil buru-buru meminjamkan lengan Lord Luokong untuk membantunya mundur. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini juga mengerti itu. Hanya saja, jika aku tidak melakukan ini, aku akan merasa tidak nyaman di hati aku, kata Lord Luokong sambil tersenyum. Dia selalu menjadi individu yang tinggi dan di atas semua orang. Kapan dia pernah membungkuk seperti ini dengan hormat kepada seseorang? Bahkan untuk yang mulia Raja Peri, dia tidak perlu tunduk karena senioritasnya. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan anggota generasi muda. Namun hari ini, dia membungkuk pada Chu Feng. Selain itu, ia melakukannya dengan cara yang sangat tidak terganggu. Dan bahkan, dia merasa lebih baik setelah membungkuk pada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Tidak ada yang bisa dia katakan. Karena bagaimanapun, dia tahu bahwa dia memang secara tidak langsung menyelamatkan nyawa semua orang di sini. Karena itulah, Lord Luokong dan yang lainnya berterima kasih kepadanya, dan ingin menggunakan metode semacam ini untuk menyatakan terima kasih, karena hanya dengan melakukan ini mereka akan merasa lebih nyaman. Melihat bagaimana elf era kuno seperti Lord Luokong telah benar-benar memimpin elf era kuno lainnya untuk tunduk dengan hormat kepada Chu Feng, Snowblade Mad Demon dan para ahli lainnya terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa lebih tidak nyaman. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak berbohong kepada mereka. Dia benar-benar membentuk aliansi dengan peri kuno. Sebagai salah satu dari 4 tetua Grands era kuno, bagaimana mungkin Lord Luokong tunduk pada Chu Feng seperti ini? Namun demikian, mereka sebenarnya skeptis dengan klaim Chu Feng sebelumnya. Maka dengan demikian pula, mereka benar-benar merasa malu pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba seorang lelaki tua melangkah maju dan berbicara. Teman kecil Chu Feng, jika kamu tidak keberatan, aku ingin menjadi tetua nominal Gunung Qianwood. Orang tua ini mengenakan pakaian hitam, dan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Snowblade Mad Demon. Dia adalah kaisar marsial peringkat 6. Dia juga salah satu dari banyak orang yang skeptis terhadap Chu Feng.
Namun demikian, Chu Feng telah menyelamatkannya. Jadi, dia merasa malu di hatinya, dan ingin menggunakan metode semacam ini untuk membalas budi dengan Chu Feng. Jika senior mau, Gunung Qianwood kami benar-benar akan menyambut kamu, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku juga ingin menjadi tetua nominal Gunung Qianwood. Mengikuti dia, semua orang yang tidak terkait dengan sekte ataupun akademi, mereka mulai bertanya apakah mereka juga bisa menjadi tetua nominal Gunung Qianwood. Adapun Chu Feng, dia menerima semua permintaan mereka. Pertama yang paling lemah di antara mereka adalah Kaisar Marsial. Jika mereka bergabung dengan Gunung Qianwood, masing-masing dan setiap dari mereka akan dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan dari Gunung Qianwood. Selanjutnya dan yang paling penting, semua orang ini adalah orang yang telah bertarung bersama Chu Feng. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh anggota Aula Kegelapan bersama dengan Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng mempercayai mereka. Pada akhirnya, Snowblade Mad Demon berdiri ke depan dan berkata, "Teman kecil Chu Feng, karena orang tua ini telah membunuh tetua istana hukum surgawi itu, aku tidak akan bergabung dengan Gunung Qianwood. Namun jika teman kecil Chu Feng membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku tersedia kapan saja. Ingat teman kecil Chu Feng, musuhmu juga musuh iblis gila salju Blade ini. Selama orang tua ini masih hidup, aku benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menyulitkanmu, teman kecil Chu Feng," ucap iblis gila pedang salju. "Senior, kata-kata kamu itu sudah cukup bagi aku," kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun Snowblade Mad Demon telah menanyainya sebelumnya, dia telah menemukan bahwa Snowblade Mad Demon adalah orang yang pemarah dan jujur. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik dari Snowblade Mad Demon. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.